Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang paradigma kajian hukum Islam, struktur, dan cara kerjanya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Putri Wijayanti, nomor absen 12. Nama saya Diana Dwi Anjani, nomor absen 25. Nama saya Nafatul Ilma, nomor absen 38. Yang pertama, kita akan membahas paradigma kajian hukum Islam. Paradigma secara umum berarti cara pandang, kacamata, dan perspektif yang digunakan seseorang dalam melihat realitas. Dalam konteks keislaman, cara seseorang melihat realitas banyak ditentukan oleh perspektif teologis yang dianut. Karena itu, menyebut paradigma sesungguhnya ialah paradigma teologis. Paradigma hukum Islam yang dibahas ialah paradigma Rahman dan Said. Keduanya berkeyakinan bahwa pemahaman hukum Islam bermula dari paradigma teologis. Paradigma teologis menjadi landasan atau base struktur teori penafsiran teks-teks hukum Islam. Teori mereka dalam menafsir hukum pada dasarnya merupakan konkretisasi dari paradigma yang mereka anut. Teori hukum dalam hal ini menjadi bagian dari teologi Islam atau kalam sebagai sumber paradigma. Hal ini disebabkan teologi berkaitan dengan persoalan seberapa jauh asumsi-asumsi awal dan ekspektasi para pemikir terhadap agama mempengaruhi pemahaman dan corak dalam menafsir teks hukum Al-Quran dan hadis. Aspek yang tetap, at-tabid, dan yang berubah atau al-mutaghayyir inilah yang selalu diperdebatkan dalam sejarah wacana hukum Islam. Perkembangan trans-islamisme dengan paradigma teosentris, teos Tuhan sentrum pusat misalnya, cenderung melakukan purifikasi praktis hukum keagamaan. Artinya mereka cenderung memisahkan realitas keduniawian dengan agama karena sakralitasnya. Akibatnya hukum Islam kehilangan fungsinya sebagai rahmat lil alamin, termasuk klaim sahih fi kulli zaman wa makan. Dalam konteks inilah konsep hierarki nilai Said dalam teori penafsiran kontekstualnya penting untuk diangkat. Yang kedua, paradigma hukum Islam klasik. Istilah paradigma itu sendiri merajuk kepada pemikiran Thomas Kuhn yang dituangkan dalam magnum opusnya The Structure of Scientific Revolution, namun dalam tekanan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena Kuhn yang bersifat linear tersebut atau paradigma shift hanya tepat digunakan dalam ilmu-ilmu alam dan fisika, sedangkan usul fikih tentu tidak bisa dimaknai secara revolutif, tetapi evolutif, karena tradisi pemikiran yang berkembang di lingkungan ilmu sosial humanitis ditandai dengan dimilikinya beragam paradigma, namun tidak ada satupun yang mencapai status hegemoni baik sebagai teori maupun sebagai paradigma universal. C. Struktur ilmu fikih. Struktur ilmu fikih yang pertama adalah sumber hukum atau masadir al-ahkam, yaitu wahyu yang meliputi Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, dalil hukum atau adilah al-ahkam, yang merupakan beberapa metode para ahli hukum atau mujtahid dalam menggali hukum Islam dari sumbernya yang meliputi Al-Quran dan As-Sunnah, yang biasa disebut dengan ijtihad, istinbat, dan istidlal. D. Cara kerja ilmu fikih. Yang pertama, pola pikir Zahiriyat. Menurut golongan ini, pengetahuan fikih cukup didapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ada dalil lain selain kedua sumber tersebut. Sehingga seandainya tidak didapatkan sebuah hukum persoalan dari keduanya, maka masalah waqi'iyah dan akan dimauqufkan atau ada kecenderungan permisif karena pemahaman yang muncul adalah seandainya Al-Quran dan As-Sunnah tidak menyebutkan hukum sesuatu, maka hukumnya adalah boleh atau ibahah. Yang kedua, pola pikir batiniyah.
Pola pikir batiniah ini dalam menetapkan hukum tidak seperti kaum Zahiriyat yang menangkap makna lahir dari nas, bukan pula memahami makna yang terkandung dalam lafal atau kontekstual, tetapi pola pikir yang dipakai oleh sekte Syiah batiniah, mereka hanya mempercayai imamnya yang maksum atau kebal salah dan kebal dosa. Apa kata imam, itulah kebenaran. Golongan ini dinamai batiniah karena mempunyai pendirian setiap yang lahir akan ada batinnya, dan setiap yang turun dalam arti wahyu ada takwilnya. Yang ketiga, pola pikir makrifatiyah. Pola pikir kontekstual menurut Al-Shatibi adalah kaum al-muta'amikin fi al-qiyas atau kelompok yang amat gemar melakukan kias dan analogi. Kelompok ini lebih memprioritaskan makna lafadz daripada lafadz itu sendiri. Doktrin yang mereka ajukan dalam memahami nas adalah mencari makna di seberang teks selagi hasil yang diperoleh tidak bertentangan dengan teks-teks tersebut, kecuali teks-teks tersebut bersifat mutlak. Sedangkan yang dimaksud mutlak lafadz adalah lafadz yang menunjukkan kesatuan makna yang utuh. Yang keempat, pola pikir gabungan Zahiriyah dan Makrifatiyah. Al-Shatibi menyatakan bahwa golongan pola pikir gabungan antara tekstualis dan kontekstualis merupakan golongan yang benar-benar matang intelektualitasnya atau rasikun dalam mengetahui maksud syarak. Pola pikir keempat rupanya ada pemilahan dalam memahami nas, sehingga menurut mereka harus ada sinergitas dalam memahami makna, teks, dan konteks itu sendiri. Untuk itu, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa alat untuk memperoleh ilmu dalam kajian keislaman, terutama fikih, adalah wahyu, akal, indera, atau al-hawas. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang paradigma kajian hukum Islam, struktur dan cara kerjanya. Jika ada salah maupun kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.